Kami dari Kelompok 2, kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu tentang mengetahui dan memahami materi PDAK dan dijelaskan seperti apa. Saya Malaysia, saya bagaimana dapat? Saya jawab sebagai pembaca. Saya pilih selalu pembaca. Mengetahui dan memahami materi PDAK dan dijelaskan pengertian korupsi. Pengertian PDAK. PDAK pengenalan yang mandiri. Mengetahui dan memahami materi PDAK secara mendalam, mengenali nilai utama materi PDAK. Biasanya materi PDAK menjadi fokus utama yang saling berkaitan. Mengetahui dan verifikasi atau mengetahui, yaitu mengetahui materi berarti mengumpulkan data besar yang disediakan oleh institusi. Dalam makalah kita bisa membaginya menjadi literasi dokumen, yaitu mempelajari buku pedoman akademik, kode etik mahasiswa dan struktur 10 program studi. Eksplorasi digital. Memanfaatkan platform resmi kampus, website atau situs informasi akademik untuk melihat implementasi teori dalam layanan digital. Yang kedua yaitu tahap implementasi. Menyalahgunakan kekuasaan jabatan atau wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Tindakan korupsi bertentangan dengan nilai kejujuran, keadilan, memberikan uang kepada petugas untuk sebagai suapan, maka mereka akan memiliki adalah sikap tindakan atau kebiasaan sehari-hari yang menyenangkan dan selama hidup. Meskipun tidak selalu disebut pidana secara hukum, kenapa korupsi sering kali menjadi penting atau akan budaya yang membuat korupsi bisa dianggap sebagai hal yang biasa. Contoh perilaku korupsi dalam masyarakat. Contoh kehadiran di atau kantor. Perbedaan korupsi dan perilaku korupsi. Korupsi adalah tindakan pidana spesifik yang diatur hukum. Oke, baik teman-teman, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa ketidaksiplinan itu termasuk ke dalam perilaku korupsi? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa perbedaan korupsi dengan tindakan pelanggaran hukum lainnya? Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu Aisyah. Jawabannya, karena sering terlambat atau pulang lebih awal berarti penyalahgunaan waktu kerja yang telah ditentukan sehingga termasuk bentuk korupsi waktu. Saya Menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu Veronica. Perbedaan korupsi dengan tindakan pelanggaran hukum lainnya terletak pada unsur penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau masyarakat. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa tahap internalisasi nilai dalam PDAK lebih penting dibanding sekedar tahap mengetahui? Apakah gratifikasi selalu dianggap korupsi? Jelaskan tentang gratifikasi yang tidak diketahui. menjawab pertanyaan dari dia. Karena internalisasi membuat mahasiswa pertanyaan dari dia. Karena internalisasi membuat mahasiswa menerapkan nilai akademik dalam berlaku nyata, bukan hanya menghafal aturan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu Jo. Jawabannya, gratifikasi tidak selalu dianggap korupsi. Gratifikasi dianggap puas dan tindak pidana korupsi hanya jika diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban. Gratifikasi dianggap legal jika dilaporkan ke KPK dalam 30 hari kerja. Terima kasih. Apa efek korupsi terhadap pendidikan, kesehatan, dan pembangunan di Indonesia? Mahasiswa perlu memahami materi yang dilakukan dalam kehidupan akademik dan sosial di kampus. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri kelompok 4. Jawabannya yang pertama, kuat adaptasi dengan lingkungan kampus. Yang kedua, membentukkan sikap dan etika akademik. Yang ketiga, mengenal hak dan kewajiban mahasiswa. Yang keempat, membangun karakter dan kepribadian mahasiswa. Dan yang kelima, mencegah perilaku menyimpang di lingkungan kampus. Menjawab pertanyaan dari Musa. 1. Dampak korupsi terhadap pendidikan. 2. Dampak korupsi terhadap kesehatan. 3. Dampak korupsi terhadap pembangunan. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya tentang apa perbedaan mendasar antara korupsi sebagai tindak pidana dengan perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari. Saya dari kelompok 5 dan pertanyaan saya ditambah dengan mata kuliah ini masukan dan baiknya dengan mahasiswa dan pendidik. Jadi kalau bukan tentang perilaku koruptif yang berpotensi terjadi di pelayanan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yaitu A5. Jawabannya adalah korupsi adalah tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Sedangkan perilaku koruptif adalah sikap atau kebiasaan tidak jujur sehari-hari seperti etik absen yang menjadikan fungsinya korupsi. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Olivia kelompok 5. Jawabannya yaitu yang pertama, manipulasi data status gizi. Yang kedua, penyalahgunaan dana program gizi. Yang ketiga, pengurangan kualitas dan kuantitas makanan. Yang keempat, markup pengadaan bahan pangan. Yang kelima, penerimaan gratifikasi dan penyediaan bahan pangan. Yang keenam, penyimpangan distribusi bantuan gizi. Yang ketujuh, pemalsuan laporan kegiatan pelayanan gizi. Pertanyaan dari dia. Manfaat dan prioritas mahasiswa setelah mengikuti BPAK adalah memahami budaya akademik kampus, beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan, menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab, serta menumbuhkan perilaku dan etika sebagai mahasiswa. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Suja kelompok 6, yaitu dampak perilaku korupsi di tingkat RT/RW dapat menghambat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kesenjangan sosial, mengerosi kepercayaan masyarakat dan meningkatkan tingkat kejahatan. Korupsi juga dapat membuat gaya hidup meningkat, menghambat investasi dan mengerosi lagi. Saya suka bagaimana peran masyarakat yang berhasil Menjawab pertanyaan dari Armin Zakaila kelompok 7. Jawabannya, masyarakat dan generasi muda dapat berperan dengan menanamkan nilai kejujuran, berani melakukan tindakan korupsi, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Erina dari kelompok 7. Jujuran kepentingan adalah kondisi ketika pejabat ikut serta dalam pengadaan barang atau jasa yang seharusnya diawasi. Saya dari kelompok 8 ingin bertanya, apa pernah sesuai dengan penanganan nilai korupsi? Saya dari kelompok 8 ingin bertanya, bagaimana korupsi berdampak terhadap kehidupan masyarakat dan perekonomian negara? Saya akan menjawab pertanyaan dari Claudia kelompok 8, yaitu meningkatkan kesadaran. Yang kedua, mengembangkan karakter. Yang ketiga, mengajak perubahan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mesia kelompok 4. Jawabannya, korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kualitas infrastruktur, meningkatkan ketimpangan sosial, menghambat investasi dan merampas hak masyarakat atas pelayanan publik yang lain. Terima kasih. Mengapa saya tidak saya dari kelompok 9 saya ingin bertanya, mengapa perilaku seperti konflik dan plagiarisme itu dianggap sebagai awal dari tindakan korupsi? Karena masih kendala dari kelompok 9 yang bertanya, bagaimana cara melakukan sanksi terhadap korupsi yang disebut menerima? Pertanyaan dari Bima dari kelompok 9. Mencontohkan plagiarisme dianggap sebagai awal korupsi karena merupakan bentuk ketidakjujuran dan pelanggaran etis. Perilaku diminati kebiasaan mencari keuntungan pribadi dengan cara yang sama, yang bisa dilihat dapat berkembang menjadi penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Oleh karena itu, kejujuran di dunia akademik penting untuk mencegah perilaku korupsi
di masa depan? Saya menjawab pertanyaan dari ucapan nomor 9. Yang pertama itu KPK melakukan kasus korupsi melalui website, email, dan lain-lain. Kedua, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, juga melaporkan ke website, email, dan lain-lain. Yang ketiga, Kejaksaan Agung melaporkan kasus korupsi ke Kejaksaan Agung ini melalui website, email, dan yang lain-lain. Polisi melaporkan kasus korupsi melalui website dan lain-lain. Terima kasih. Dari kelompok kedua ingin mempertanyakan bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Terima kasih. Makanya, kita akan menjelaskan tentang ada sesuatu yang bisa biasa dengan adanya korupsi. Misalnya, jika korupsi tersebut belum melalui suatu tempat, itu akan kita sebagai mahasiswa atau teman-teman untuk mengurangi dan mengurangi korupsi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10 yaitu Nailah. Jawabannya yaitu pendidikan anti korupsi, mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam guru sekolah. Yang kedua, sosialisasi dan kampanye, menyebarkan informasi tentang bahaya korupsi melalui media massa dan kampanye. Yang ketiga, partisipasi masyarakat, mengajak masyarakat partisipasi dalam pengawasan dan pelaporan kasus korupsi. Yang keempat, kerjasama dengan tokoh masyarakat, bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk menyebarkan pesan anti korupsi. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Tinggal pertanyaan dari Linda dari kelompok 10. Setelah korupsi dilakukan mengambil satu tempat atau posisi sistematik, maka mahasiswa harus berfokus pada perubahan gaya, edukasi dan kontrol sosial. Apa sebutkan tindakan tersebut? Terima kasih. Kenapa perilaku korupsi sering dianggap biasa di masyarakat? Dan bagaimana upaya terhadap pentingnya korupsi sekarang? Dan saya akan dari kelompok 11 yang bertanya, mengapa korupsi dianggap sebagai tindakan yang memberikan banyak hasil? Jadi saya menjawab pertanyaan dari saya kelompok 11, jawabannya yaitu perilaku koruptif yang biasa karena biasa dilakukan dan diterima sebagai kebiasaan sehari-hari, sehingga pelaku tidak merasa bersalah. Dampaknya hal ini menumbuhkan sikap permisif terhadap pelanggaran aturan dan menjadi awal munculnya korupsi yang lebih besar. Terima kasih. Pertanyaan dari saya kelompok 11. Korupsi dianggap sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi mahasiswa karena dampak langsung pada kualitas pendidikan. Apabila tak terjadi serta masa depan dari korupsi menyebabkan kebocoran anggaran yang sebelumnya digunakan untuk melakukan fasilitas penelitian dan pendidikan. Terima kasih. Dari kelompok 12 yang bertanya, menurut kelompok kalian, apakah jika perilaku koruptif dianggap hal biasa? 12 yang bertanya, bagaimana peran serta masyarakat mencegah korupsi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12 ya. Jawabannya jika perilaku koruptif dianggap hal biasa, maka orang akan terbiasa bersikap tidak jujur dan tidak merasa bersalah. Hal ini dapat merusak nilai moral, menurunkan kepercayaan, dan memicu terjadinya korupsi yang lebih besar di masa depan. Terima kasih. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 11. Peran serta masyarakat dalam mencegah korupsi diwujudkan melalui sistem sosial, pelaporan dan tindak pidana, serta pendidikan dan integritas. Masyarakat berhak sekali memperoleh dan memberikan data atau informasi terkait korupsi kepada penegak hukum, serta berhak mendapatkan perlindungan hukum dan jawaban atas hal tersebut sesuai aturan. Terima kasih. Saya dari kelompok 13, menurut kalian, mengapa korupsi harus dicegah sejak dini? Terima kasih. Mencegah orang dan kelompok 13 yang bertanya, bagaimana korupsi dapat mengaruhi stabilitas politik dan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang? Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari kelompok 13. Karena korupsi merupakan keadilan, mengobarkan pembangunan dan merugikan masyarakat luas. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 13 dan Ferry. Jawabannya, korupsi memiliki dampak yang sangat merusak terhadap stabilitas politik dan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang. Terima kasih. Saya dari kelompok 14 ingin bertanya, bagaimana pembangunan budaya di BPAK dapat mencegah perilaku tidak jujur seperti radikalisme pada mahasiswa ini? Saya berjualan pertanyaan ini dari kelompok 14 yang bertanya, korupsi sangat merugikan negara, namun mengapa Indonesia tidak korupsinya? Apa penyebabnya? Terima kasih. Saya menjawab pertanyaan dari Linda, kelompok 14. Budaya akademik menerangkan istilah dunia dan menjelaskan mahasiswa gizi yang mengenali hal ini akan menghadiri proses ilmiah mengenai plagiarisme serta menyajikan data gizi dan hasil penelitian secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Menjawab pertanyaan ini dari kelompok 14. Intinya korupsi di Indonesia disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, daya permisif terhadap suap birokrasi yang tidak transparan, dan netralitas aparatur serta tentunya biaya politik. Hingga praktik korupsi terus berulang dan sulit diberantas. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 1